Pria yang biasanya logis, fokus pada satu bidang, sekarang dipaksa oleh keadaan untuk bisa multitalent, multitasking. Akibatnya apa? Akibatnya banyak laki-laki yang karena menuntut, mengejar kebutuhan yang tidak ada habisnya, ya sukses tapi stres. Berhasil tapi habis waktu untuk pekerjaannya. Sehingga ayat ini berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saya soroti soal setan dulu, iblis yang datang untuk mencuri. Bukan saya memuji-memuji iblis setan ya, tapi pencurinya ini udah pengalaman lama. Dia punya pengalaman ribuan tahun. Sehingga yang dicuri itu enggak merasa tercuri. Apa yang tercuri dalam hidup Anda? Misalnya kebersamaan di dalam keluarga, kebersamaan di dalam pernikahan. Masih sih bersama-sama, tapi dicuri relasinya, dicuri hatinya. Sehingga ketika bersama-sama sudah nggak bisa ngobrol seperti dulu. Menjadi sangat rohani, merayakan Natal setiap hari. Pergi berdua suami istri, di mobil merayakan Natal, ya kan? Sunyi senyap. Di meja makan, sunyi senyap. Ada yang hilang. Ada yang hilang, suaminya nggak hilang, istrinya nggak hilang, relasinya hilang. Pergi sama anak, mau ngomong apa ya bingung. Ditanya juga nggak bisa TikTok. Akhirnya malas ngomong. Kalau malas ngomong enak nggak sih pergi itu diam-diaman gitu. Ya udah akhirnya nggak pernah pergi lagi. Hilangnya lebih banyak lagi. Kenapa kita nggak merasa kehilangan? Karena ketika kita dicuri dari iblis ini kadang diganti lagi. Dengan pekerjaan, dengan pelayanan, yang bukan pelayanan sebenarnya, pelarian. Karena di rumah daripada merayakan Natal terus gitu kan, sunyi senyap, ya ke gereja aja rame kan. Ke tempat kerja aja rame. Ke pelayanan aja hehehe. Tapi sebenarnya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu kita dicuri loh, nggak sadar karena pencurinya pintar. Ayo kita lebih pintar lagi. Dengan apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Atau ya dengan belajar sehingga kita, bener nih, waktunya udah dicuri, nggak ada waktu lagi. Lalu gimana caranya? Ya adakan waktu lagi. Mulai diagendakan, waktu itu kita yang ngatur kan. Diagendakan, pokoknya Sabtu malam itu adalah waktu untuk istri atau suami, pasangan. Hari Minggu, tanggal merah, hari libur, waktu keluarga. Kalau pelayanan, ya pelayanan sekeluarga misalnya. Itu kalau nggak diagendakan nggak bisa. Kalau ngundang saya biasanya sekarang ini udah kayak dulu ya. Kemarin-kemarin enggak karena Covid. Ya, dulu 12 bulan di Moka. Jadi kalau saya lihat agenda saya sekarang sampai Maret April tahun depan udah penuh. Saya atur sebulan 4 minggu, 2 minggu dalam kota, 2 minggu luar kota. Nah, itu tiap bulan saudaranya sama istri. Kamu kota-kota ini pilih mana yang ikut. Gitu ya. Jangan nggak dipilih ya. Dia juga banyak kerjaan, dia pilih ini, sini. Jadi diagendakan, kalau nggak diagendakan, namanya di Jakarta. Atau di Manila juga. Saya memang perusahaan bangkrut, tapi pelayanan nggak ada habisnya. Sosial nggak ada habisnya. Buka usaha baru lagi. Nah istri nanganin 66 sekolah juga nggak kekurang-kurangnya pekerjaan. Namanya sekolah, kurikulumnya, pegawainya, ininya. Kalau nggak diagendakan, ya nggak pernah ada waktu. Maka diagendakan. Ya. Olahraga, saya sukanya sepedaan, istri sukanya berenang, saya sukanya jalan kaki, dia sukanya berenang. Ya nggak pernah bareng-bareng, masa sepeda dibawa ke kolam renang? Saya sih punya kolam renang sendiri, tapi masa sepedanya dimasukin nanti orang lain nggak datang, karena saya buka buat umum. Jadi kolam renang saya tak buka buat umum, orang datang bayar. Namanya saya semuanya diduitin, saudara. Ya daripada lu kolam renang operasionalnya mahal juga loh, 5-6 juta tiap bulan gitu ya. Dapat tiket 7-8 juta lumayan, masih plus buat bayar pegawainya. Ya udah kayak jadi ya nggak bisa, akhirnya ya saya kurangi sepedaan saya, istri saya kurangi renangnya, jalan kaki bareng. Diagendakan. Lama-lama itu kalau diagendakan ya jadi bisa. Ya, kalau enggak ya nanti kita bisa masing-masing sibuk. Atau ya terserah hobinya apa gitu ya, kan nggak semua orang sekarang ini banyak loh ya, termasuk mantu saya. Saya punya mantu itu, saya ke Singapura ya kan barusan punya cucu saya ya, umur 1 bulan 2 minggu yang lalu lahirnya ya, sekarang jadi 1 minggu, 1 bulan 2 minggu.
Saya bilang sama anak saya, enak kamu. Kenapa? Karena tak lihat mantu saya itu rajin banget namanya ngepel, nyapu, nyuci, masak. Begitu bayinya beol ya nyebokin. Ya, dia suka di dapur gitu. Ya baguslah gitu. Tapi kalau enggak ya lain ceritanya gitu kan. Wah, saya kan laki-laki sejati Pak, gak suka di dapur. Karena orang Jawa dulu begitu. Saya dulu dikasih tahu ibu saya, namanya celutak gitu ya. Orang lanang orang dapur itu enggak boleh gitu ya. Tapi ya sebenarnya enggak ada ayatnya gitu ya. Yakub juga suka di dapur tuh. Esau di ladang ya kan. Jadi ya memang tapi itu kalau nggak suka ya nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau memang bisa, dalam arti gini, masaknya nggak bisa, ya nyuci piring juga bisa. Bersihin juga bisa, sehingga kita bisa menikmati kebersamaan itu di mana saja. Ya, memang kalau mau menikmati kebersamaan sambil liburan ya boleh juga. Tapi kalau sudah namanya berantem, mau liburan pun juga nggak bisa nikmat loh. Contoh, suaminya suka foto, istrinya nggak suka. Istrinya suka foto, suaminya enggak. Liburan berantem loh. Pak foto yuk, dari tadi foto dulu. Wah, narsis lu. Berantem. Coba nikmati, berdua tuh nikmati. Ya kalau ada punya pasangan suka foto, ada gak suka foto. Ya Anda aja yang motret, ya kan? jadi ada yang motret pasangan Anda gitu loh ya. Loh, jujur saya ini dulu orangnya begitu. Saya lebih suka foto, istri saya itu gak suka. Pergi ke Amerika, di depan Patung Liberty, foto. Nanti ke Manhattan, yuk foto di sini. Ah, sama aja gitu. Jadi bagi dia tuh Hong Kong, Manhattan, Singapura tuh sama gitu. Bagi saya beda lah. Ya, kalau kita foto depan gedung begitu, orang tahu itu Manhattan gitu kan, gitu ada tulisannya Manhattan gitu kan. Kalau cuma gedung-gedung aja Manila sama, dia nggak suka tuh foto begitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, kalau kamu nggak suka foto, potretin saya. Saya sama anak ketiga baru cocok tuh. Wah, pergi ke Dieng. Wah, ada danau di sini. Saya bilang sama anak saya, ini danau. Belakang kita tuh ada kawah, ada danau yang kedua loh. Itu danaunya ini kalau dilihat dengan sudut pandang yang berbeda, bukan hijau loh, biru. Yang benar iya, karena ada mineralnya. Kena sinar matahari, keluarkan cahaya, tapi dari sini nggak bisa. Tuh ada bukit di sana. Kita lihat dari sana pasti bagus. Wah, itu anak tiga, yang tiga semangat. Ayo bah kita jalan gitu. Yang kakaknya nomor 1, bener deh, yakin ke sana. Bener, nggak jauh kok itu. Nomor 2, persis kayak mamanya. Nggak ikut dah, di kafe aja. Saya bilang, akhirnya, Ben, ikut Ben. Karena katanya mau kurus. Ya, akhirnya 3 anak ikut. Istri saya masih mau nggak ikut gitu. Saya bilang, anak sekarang potret itu ada temanya. Kalau saya potret bertiga dengan anak saya, temanya apa? Duda 3 anak. Sudahlah, ikutlah. Itu nanti kalau kamu nggak kuat jalan, udah tak gandeng, tak tuntun, penting gendong gitu ya. Akhirnya dia juga ikut ya, tapi pelan-pelan kan dari belakang. Saya dengan anak nomor 3, paling duluan wong namanya antusias. Sampai di atas itu dilihat bukit, waduh, wih keren banget tuh, ada danaunya, wih Pak, wah gitu ya. Nomor 2 nyusul, uduk. Ya, nggak ada apa-apanya gitu. Dia pergi, istri datang lagi tuh. Dia nggak dengar kalimat yang tadi kan, datang gedung-gedung. Ya, nggak ada apa-apanya. Kalimatnya persis. Ya, nggak ada apa-apanya gitu. Ya emang begitu saudara. Yang satu terkagum-kagum dengan lembah, danau, ini, wah bagus banget nih. Yang itu, ya nggak ada apa-apanya. Gitu. Ya apalagi saya bilang sama istri, yang ada apa-apanya tuh di mall, itu ada tokonya. Dalam toko ada es krimnya. Ya memang seleranya berbeda. Tapi kita mencoba untuk menikmati kebersamaan. Kenapa? Sudah menikah. Nikmati aja, belajar menikmati. Ya. Belajar menikmati kebersamaan, karena kalau enggak, itu yang dicuri, kita enggak sadar, tahu-tahu suami istri sudah jadi orang asing. Nah, sekarang bagian 1, dari pendahuluan. Mulai dengan suami dulu, gimana caranya Pak jadi suami yang disayang istri? Karena banyak suami itu dimusuhi sama istrinya. Gak percaya? Tanya sama Google. Hai Google, bagaimana cara bikin istri bahagia? Bermimpi, itu gak mungkin terjadi. Hei Google, kenapa istri bertengkar tanpa alasan? Karena istri menikah memang untuk diajak bertengkar. Makanya jangan tanya Google, tanya firman Tuhan. Firman Tuhan ada jawabannya ya.
Bagaimana menjadi suami yang disayang istri? Kalau Anda tanya Google, jangan bermimpi, itu tidak akan pernah terjadi. Gitu. Tanya sama Google, ya kan? Tuhan mengambil manusia itu laki-laki. Karena wanitanya baru diciptakan di ayat 22, 21, 22, 20, 21, 22, bikin Hawa. Jadi Adam tuh diciptakan untuk apa? Memelihara dan mengusahakan taman. Dengan kata lain, ya diciptakan untuk bekerja. Maka kalau menjadi suami yang dicintai istri, ya rajin-rajin bekerja. Laki-laki sejati, pria sejati, bukan yang ototnya besar, kumisnya melintang, ya boleh juga kalau emang punya ya. Tapi laki-laki yang normal itu sesuai dengan ciptaan Tuhan tuh laki-laki yang bekerja itu senang gitu loh. Senin itu senang banget tuh. Ya Senin kerja gitu ya. Jangan senangnya tuh Sabtu, Minggu libur. Ya lah seminggu 7 hari bahagianya cuma hari Minggu. Itu makhluk menderita. Ya kan, libur bahagia, Senin stres, Minggu bahagia, ya kan, Senin stres. Jadi stresnya 7 hari, stresnya 6 hari. Kenapa wanita istri suka laki-laki yang rajin? Karena sekarang ini banyak wanita rajin, kerja lagi, gaji lebih tinggi lagi, minimal sama lagi. Atau bahkan banyak yang gajinya lebih tinggi. Saya berjumpa sebelum saya bangkrut 2019, saya punya usaha itu MLM, multi level marketing, produknya fashion, kosmetik, cookware, 80% member ya wanita. Pergilah ke tempat penghargaan agen asuransi, MLM, marketing properti yang keagenan, yang berhasil juga bisa 60% wanita. Ini era di mana pekerjaan tersedia banyak untuk wanita. Dan saya berjumpa dengan wanita-wanita yang gajinya lebih tinggi dari suami itu banyak banget. Dan mereka berkata, nggak apa-apa Pak, kan saya penolong. Tugasnya ya nolong suami. Kalau suami cari uang kurang ya saya tolong cari uang, kan saya nggak bisa masak. Dan memang wanita tidak ada ayatnya harus bisa masak. Karena ayatnya adalah wanita, istri, ibu itu merawat anak. Ya, jadi wanita itu merawat, mengasuh. Bukan masak. Apa tuh merawat? Ya kayak perawat. Tahu perawat? Wah, ini pasien ya kan, diabetes. Oke, kalau gitu makannya nasi uduk, gudeg, teh manis, buahnya duren ya kan. Sore mati ya kan. Ini apa ini? Darah tinggi. Oke, sop buntut, sop prawon, ya kan, sate kambing, mati besok ya kan. Perawat itu nggak harus bisa masak. Kalau ada menu, memang ini ke dapur? Enggak dong. Ada bagian masak. Jadi wanita, istri itu nggak harus bisa masak. Yang penting bisa Gojek dan GoFood. Itu lebih alkitabiah. Wanita bekerja cari duit lebih alkitabiah. Karena menolong. Menolong itu dalam apa? Yang dia bisa lakukan. Wanita ini penolong. Penolongnya suami. Tugas suami cari uang. Dia nolong cari uang. Itu benar. Menolong. Nah masalahnya gitu ya, jangan yang ditolong ini malah nggak kerja. Tolong saya ya, bantuin ini ngatur kursi. Gitu. Anda bantuin, terus tinggal pergi. Gimana sih? Dibantu malah tinggal pergi ke bawah ngopi. Kurang ajar juga nih orang gitu kan. Jadi kalau bapak ditolong istri kerja cari uang, jangan bapak tuh malas gitu loh. Jadi banyak wanita yang suaminya gaji lebih rendah, nggak apa-apa kok Pak. Emang saya nolong cari uang dan suami itu rajin. Tapi rajinnya pegawai negeri ya nggak akan kaya. Tapi rajin itu teladan buat anak, rajin. Nanti anak punya bidang pekerjaan yang lain, dia sukses. Jadi ketika rajin, soal uangnya berapa? Ya pegawai negeri atau full timer. Full timernya masih mending khotbah, diundang sana, undang sini. Nah pendoa syafaat, memang berdoa, jeblok duit, berdoa, jeblok duit. Ya enggak. Tapi kalau dia rajin, di rumah rajin. Rajin pekerjaan domestik, banyak istri nggak keberatan gaji lebih tinggi. Tapi suami itu rajin. Ya, percaya saya deh Pak, istri nggak keberatan. Tapi jangan nih, sudah gajinya rendah, miskin, males. Salibkan dia Bu. Sudah gajinya lebih rendah, males gitu kan. Ya rajin nggak apa-apa lah gitu. Jadi jadilah orang yang rajin. Itu adalah laki-laki yang suka bekerja. Kalau rajin, oke saya mau cerita soal rajin lagi dah. Soal rajin itu diberkati dah. Lah Pak Jarod diberkati kok bangkrut? Loh, bangkrut itu bukan berarti nggak diberkati loh. 2019, ya tahun 90 saya menikah masuk Jakarta. Tinggal di pinggir kuburan.
Kerja, punya rumah, punya ini, punya itu, singkat cerita ya naik 2019, nah 2000 puncaknya sebenarnya 2016. 2016 mulai itu seminar tuh Millennial Kills Everything, ya kan? Platform datang, usahanya goyah, mulai ada ramalan, nanti dokter umum nggak dibutuhkan, kecuali dokter operasi, mulai muncul ramalan, mal-mal akan tutup, kecuali yang malah kayak minimarket. Ramalannya 5 tahun lagi, begitu COVID nggak sampai 5 tahun, 2 tahun kita bangkrut beneran. Begitu bangkrut, karena saya orang rajin, yang nggak bisa diem. Malah pas bangkrut, pas COVID, fit itu benar-benar kalau usaha bangkrut. Tapi pelayanan sehari bisa kayak 2 kali, 3 kali Zoom. Karena dulu orang Australia ngundang saya mesti beliin tiket, tiba-tiba cukup ngasih link Zoom. Itu saya satu bulan bisa khotbah 50-60 kali loh selama COVID. Jadi ya dipelihara Tuhan juga hidup dari situ. Tapi saya nggak berpikir untuk hidup dari pelayanan. Akhirnya saya ngelukis. Ya, ngelukis laku juga. 1 bulan bisa laku 4, 5. Orang itu kalau rajin, hidup aja pokoknya. Begitu COVID selesai, ini udah hampir 4-5 bulan gak ada order lukisan loh. Tapi hebatnya Tuhan, karena selama pandemi saya juga rajin ngajari olah nafas, ngajari olahraga, sebenarnya kayak yoga, tai chi, jigung, tapi saya kemas ulang dengan buang keyakinannya. Ngajari kita sebut dengan body stretching. Kalau orang autoimun sembuh, sklerosis sembuh, orang insomnia lepas obat, orang kanker gak jadi kemo, gratis. 1 orang sembuh, ngajak 50 orang, 40 orang. Singkat cerita, ini udah hampir setahun ini. Sudah 40.000 orang kali dari seluruh dunia. Tapi orang Indonesia semuanya. Kalau tanya nomor HP-nya gitu kan, Inggris, Belanda, Amerika, waduh. Mereka berdatangan masuk kelas pola hidup sehat. Gratis pun, tiap pagi jam 5.20 saya udah buka Zoom. Pak, saya sakit ini ya. Wah, tanya jawab, langsung praktek olah nafas. Selesai olah nafas, praktek body stretching. Gimana ngempesin perut, gimana gedein perut, terserah. Anda mau apa aja saya bisa. Mau naikin otot, mau nurunin otot. Pak, umur biologi saya segini, oke bikin muda. Kan saya juga umur saya tes terakhir kemarin sebelum berangkat sini, umur biologi saya, metabolisme saya umurnya 31 tahun. Saya lahir 60 tahun yang lalu. Jadi saya berhak untuk ngajar. Gratis, tak ajarkan. Tapi ternyata banyak orang tuh tidak bisa bangun jam 5.30 pagi. Pak, bikin kelas private dong Pak. Jangan kalau private saya per jamnya 1,5 juta, mau enggak? Yang semi private aja 10 orang, 20 orang. Sebulan 2 juta gitu. Itu muridnya itu yang masuk kelas 2 juta sebulan, 40 orang, 30 orang. Jadi di dunia ini banyak orang malas supaya yang rajin ini hidup. Maka kalau Anda itu rajin, Anda hidup aja pokoknya deh. Ya mungkin bukan malas ya, orang kaya ya punya ya tidurnya malam hari, nggak bisa bangun pagi. Ya dikasih kelas malam, ya banyak, nggak pernah habis. Muridnya nggak ada habisnya. Lalu dia beli obat ya bulan 500.000, ini dengar temannya sembuh. Ada tahu mentalis Tommy Rafael. Ngajak saya makan malam. Kenapa? Karena isinya kena GERD, pengen sembuh tanpa obat. Begitu makan malam saatnya, Bu, kenapa? Ibu kenal di saya. Itu artis ini, teman saya Pak, autoimun Pak, sembuh dan lihat Bapak. 1 orang sembuh. Yang mau gratis, silakan pagi hari. Anda sakit apa di sini? Saya tantang ya, Anda mau sembuh? Sakit apapun yang bisa disebut di muka bumi ini, Tuhan saya bisa sembuhkan. Asal mau aja. Kan masalahnya banyak orang tuh, ada loh yang nggak mau sembuh. Menikmati sakitnya, benar. Karena kalau dia sakit, dia di-carry sama orang lain, dirawat orang lain, diperhatikan orang lain. Sebenarnya dalam hati terdalamnya nggak mau sembuh. Menikmati sakitnya. Banyak mental block yang harus dibuang. Ya, dibedah. Sampai dia, saya mau sembuh. Saya percaya Tuhan terlalu dahsyat untuk bisa sembuhkan saya. Udah, itu nanti tekniknya itu hal yang gampang. Tapi fondasinya di situ. Gratis. Tapi, Pak, kalau berbayar itu jangan di-upload di YouTube, Pak. Ah, nggak apa-apa, kasihan yang nggak bisa bayar kan. Saya itu yang nggak bayar pun, kelas berbayar, upload semuanya. Kenapa? Dunia ini nggak kekurangan orang malas. Sudah di-upload juga malas nyari. Tuhan terima kasih. Tuhan sediakan orang malas supaya rajin hidup. Maka pelajaran saya, ada rajin aja ada hidup. Udah. Ada rajin ada hidup.
Ya, ada rajin Tuhan pelihara. Ya, kita lanjutkan lagi. Apa laki-laki atau juga hanya laki-laki ya, ini berlaku juga untuk istri ya. Istri rajin ya ada hidup. Istri malas jadi gebukin lah. Pak, saya tuh digebukin suami saya, Pak. Suami saya Herodes, Pak. Bukan, Anda pemalas ya kan. Bangun siang, nggak bikin, ya nggak usah bikin makanan lah. Yang penting bisa go food, Gojek aja udah. Kalau di sini apa namanya? Go food juga? Grab, iya. Wanita tuh nggak harus bisa masak, tapi yang penting ngerti menu. Benar. Suami diabetes, kasih. Anda pembunuh, saudara. Dosa pertama di muka bumi salah menu, tahu nggak? Tuhan bilang, Adam, ini jangan dimakan. Istrinya dikasih makan sama istrinya. Jadi dosa pertama di muka bumi itu adalah wanita yang nggak ngerti menu. Ngasih makanan salah kepada suaminya. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Itu yang kasih istri tuh. Istri yang nggak ngerti menu tuh. Itu dosa pertama di muka bumi, saudara. Bukan pembunuhan, bukan perzinahan, bukan. Benar, saudara, saya nggak mengada-ada, saudara. Coba baca Alkitab. Itu belum ada pembunuhan. Belum ada. Itu Adam belum jatuh dalam dosa tuh. Dikasih makan yang salah. Itu emang wanita tuh begitu, bapak-bapak. Anda dibunuh sama istri Anda. Payahnya Anda juga mau makan lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Suami yang dicintai istri, ya sama juga. Istri, ibu yang dicintai anak, bisa begitu nanti ya. Adalah pemimpin yang melayani. Seperti Efesus 5:21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Nah sebenarnya ini berbicara satu yang lain. Jadi suami kepada istri, istri kepada suami juga. Tapi memang lebih banyak penekanannya pada suami. Kunci seorang suami dan istri bisa melakukan fungsinya, itu Efesus pasal 5 dan di situ ditekankan mengenai melayani. Melayani apa? Ya kalau bisa emang melayani sesuai dengan talenta dan kesukaannya ya. Kalau enggak juga bisa diganti dengan yang lain. Tapi saya menekankan kalau di luar negeri gini adalah laki-laki yang mau melakukan pekerjaan domestik. Tapi sekali lagi kalau ibunya dibantu, jadi jangan yang dibantu malah pergi gitu loh. Paling bagus makanya bersama-sama mendidik anak, bersama-sama pekerjaan domestik. Pekerjaan yang paling susah yang Sabtu kemarin saya sudah katakan ya adalah tugas suami ini diminta dan memang harus memahami perasaan istri. Peka dengan emosional istri. Saya tahu Pak, ini pekerjaan tersulit bagi seorang laki-laki untuk memahami perasaan istri. Dan istri berkata, kamu tuh ngerti saya dong, kamu tuh ngertiin saya dong, kamu tuh harus ngerti saya dong. Bu, supaya Bapak ngerti gampang banget. Katakan isi hati ibu. Ibu ini karena kayak Firaun loh. Kenapa? Kayak Nebukadnezar, ya kan? Orang-orang pintar dikumpulkan. Saya ngimpi apa? Artinya apa? Coba dia nggak tahu ngomong ngimpinya apa. Kalau nggak bisa tak bunuh gitu kan? Nah ibu nggak mau ngungkapin isi hatinya, tapi suruh suami tahu. Ibu bilang, Pak, aku tuh kesel sama kamu karena kamu tuh begini, makanya aku marah karena kamu begini. Katakan. Ibu mukanya cemutut, ditanya lagi, kamu marah? Enggak. Loh, gimana sih? Marah apa? Enggak marah. Itu marah. Itulah Pak, wanita itu makhluk ajaib Pak. Kita disuruh ngerti isi hatinya, tapi dia nggak mau ngomongin isi hatinya. Mah, bicaralah biar aku tahu isi hatimu. Enggak ada apa-apa, nggak marah gitu. Tapi dalam hati berteriak, harusnya kamu ngerti isi hati saya. Gimana coba? Ada. Untuk ngajar di kelompok Kristen loh. Kalau di bukan orang Kristen, aku juga bingung ngajarnya gimana. Ya paling tak ajari olah nafas saja. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Udah 3 menit, 5 menit, fokus pada nafas. Rakan nafas di ujung hidung. Jangan mikir apa-apa. Pikiran diistirahatkan. Marah diistirahatkan semuanya. Dengarkan hati nurani. Nah, nanti itu baru, wah susah. Orang Kristen sebenarnya gampang kan? Tutup mata, merem, istirahatkan pikiran, perasaan. Dengarkan suara Roh Kudus di hati nurani. Bapak lahir baru, rohnya ada Roh Kudusnya. Hati nurani ada Roh Kudusnya. Masuk aja kamar, kunci pintu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan isi hati istri yang terselubung. Supaya
nyata di hadapanku Tuhan. Baru Tuhan berfirman nanti dalam hati rohani saudara, ya kamu salah ini sama istri. Gitu, dengar pasti. Tuhan saya hidup kok, Roh Kudus hidup kok. Dia pribadi, bukan dogma, bukan teologi ya. Ya pasti bisa berbicara, pasti. Anda bisa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan kalau bicara jarang 2 kali, 3 kali. Begitu udah dengar, ya udah percaya itu udah. Langsung cari istri. Mah, aku salah ini ya. Enggak, jangan tanya. Dia bilang enggak. Jangan tanya, udah. Anda percaya sama Roh Kudus. Jadi kalau istri jangan tanya, saya salah ini. Langsung bilang, aku maaf ya Pak. Maafkan saya, kemarin saya begini. Gitu, langsung minta maaf. Jangan tanya sama dia. Aku salah ini ya? Enggak. Itu yang terjadi di mana-mana begitu. Bukan cuma di Manila, di Filipina ini. Di mana-mana begitu. Jadi kalau bisa nih, karena sudah dengar seminar seperti ini, ya sudah. Ibu belajar mengungkapkan isi hati. Marah bilang marah. Nggak suka bilang nggak suka. Aku tuh nggak suka kamu begini. Begitu. Ada juga sih wanita yang berani ngomong belak-belakan seperti itu. Tapi kadang-kadang suaminya meresponnya beda. Ya terserah kamu, jadi berantem. Ya bapak pengen tahu dikasih tahu malah berantem. Gitu kan. Ya udah akhirnya nggak pernah ngasih tahu. Ya sudah kalau istri nggak pernah ngasih tahu lagi, ya cari kepada tanya sama Tuhan yang maha tahu. Tapi itulah keadaan sekarang ini. Nah, kalau kita belajar peka, sebenarnya lama-lama kita ngerti sih. Ngerti, ya kan? Tapi itu butuh waktu, butuh proses bagaimana kita bisa memahami perasaan pasangan. Istri sayang kepada suami yang tidak ngebosi. Apa itu ngebosi? Tidak bos tapi ngebosi. Bener-bener bos nggak apa-apa. Duit kagak banyak ngebosi gitu ya. Lebih hebat lagi kalau benar-benar bos tapi melayani. Ya, karena emang istri itu diciptakan sebagai wanita yang kuat perasaannya. Jangan takut nanti istrinya ngelonjak besar kepala, enggak ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana menjadi istri yang membahagiakan suami. Nah, kadang dibalik ini. Bukan istri yang dianiaya suami. Maka untuk penekanan pada wanita, Amsal 31-30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Takut akan Tuhan ini menjadi kunci perikop Amsal 31, tapi bahkan sebenarnya juga di berbagai kitab Amsal. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan permulaan hikmat. Banyak banget. Lalu kita cari ayat, atau saya carikan ayat, pengertian takut akan Tuhan, tapi yang berhubungan dengan relasi. Ya. Apa itu takut akan Tuhan? Amsal 3 ayat 7. Janganlah menganggap dirimu bijak. Itu takut akan Tuhan. Jadi istri yang takut akan Tuhan, itu istri yang menganggap dirinya bijak. Aplikasinya gimana nih dalam hubungan suami istri? Ibu, kalau nasihatin suami, itu jangan nganggap suami itu kayak anak kecil yang bodoh, walaupun dia bodoh. Suami itu gak suka sama istri yang pintar karena dia akan kelihatan bodoh. Jadi cara nasihatin suami, Bu, jangan yakin, walaupun Anda yakin. Pak, kamu tuh gak boleh begitu, ini salah. Yang benar tuh begini. Gak boleh. Anda boleh yakin, tapi gak usah yakin. Ayatnya gimana ayatnya? Oke, ayatnya tak sebut aja ya. 1 Petrus 3 itu dikatakan begini. Hei istri, hormat tunduk kepada suami sama seperti Sarah menamakan Abraham tuannya. Abraham menyebut Sarah, istri Sarah menyebut Abraham itu tuan. Oke, dalam terminologi ilustrasi tuan, saya bawa dulu ke kantor pekerjaan. Anda punya bos kaya raya tapi bodoh? Dunia ini ajaib loh. Pinter tapi miskin, banyak. Benar. Orang bodoh kaya-kaya, banyak. Karena yang bodoh kaya tadi orang tuanya kaya. Karena orang tuanya kaya, dia malas belajar, makanya bodoh. Tapi dia kaya. Ada juga yang kaya karena baik hati, diberkati. Menikahlah sama ya namanya orang laki-laki kaya. Dia sadar dirinya bodoh, dia cari istri yang pintar. Oke, kita belum ngomong istri dulu ya. Di kantor nih. Anda manajer, Anda CEO, Anda direktur, punya bos, owner kaya tapi bodoh. Anda nggak boleh sok pinter, apalagi di meeting.
Pak, nggak boleh begitu, salah itu Pak, yang benar begini, Anda dipecat. Kalau perlu masuk kamar aja, di luar meeting aja. Pak, saya ini nggak pengalaman seperti Bapak. Bapak kan dari kakek, orang tua, turun-temurun, pengalaman bisnis. Nggak sekolah pun instingnya kuat banget. Insting bisnisnya kuat banget. Saya nggak punya insting. Saya belajar. Tapi karena saya nggak punya pengalaman, saya nggak yakin. Kita yakin banget nih. Ngomong aja nggak yakin. Kok saya kepikir ya Pak ya, untuk bisnis begini, untuk itu. Kalau gini-gini gimana ya? Tapi saya kurang pengalaman nih. Itu bos yang bodoh. Lihat ide yang nggak yakin itu. Oh kalau saya yakin itu. Maka dalam meeting berikutnya, dia berkata bahwa saya dapat masukan, tapi saya yakin. Yang yakin itu dia, bukan kita. Padahal kita yakin, cuma pura-pura nggak yakin. Itu kita dipelihara terus tuh. Yang lain di PHK, kita nggak di PHK tuh. Oke, contoh yang lain dalam politik ya, presiden punya menteri. Dalam bidang keuangan, menteri keuangan sama presiden pintar mana? Dalam bidang perindustrian, menteri perindustrian sama presiden pintar mana? Tapi nggak ada menteri itu bilang begini, saudara saya tahu keadaan hari-hari ini dan saya sudah merancang konsep terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tunggu saya ketemu sama presiden, gitu ya. Lalu ya nggak ada yang begitu. Biasanya saudara saya akan menghadap presiden untuk minta petunjuk Bapak Presiden mengenai keadaan hari-hari ini. Gitu kalau bilang di konferensinya akan bilang minta petunjuk Bapak Presiden. Coba di dalam itu nggak direkam. Coba direkam. Itu mau minta petunjuk tuh dijelasin ke presiden. Begitu keluar gimana konferensi persnya? Saudara, tadi saya sudah menghadap presiden dan saya jelaskan dia. Cuma sayangnya susah sekali dia mengerti. Makanya agak lama. Butuh waktu 3 jam. Maaf karena Anda wartawan menunggu. Akhirnya dia ngerti juga. Atau sepertinya sih belum ngerti. Tadi saya desak dia ngambil keputusan dia. Ini menteri dipecat saudara. Atau dilempar ke atas. Naikkan jadi penasehat. Dia cari menteri yang anak buahnya dari dalam garis partai. Yang hormat dan taat. Nanti ilmunya ngambil dari yang pintar itu. Karena menteri saudara. Penolong presiden. Ya gitu kira-kira. Anda penolong ibu-ibu. Suaminya bodoh. Emang begitu Bu. Maka dia cari Anda yang pintar. Waktu pacaran dulu, dia lihat Anda pintar. Dia jatuh cinta. Dia tertarik. Wih, ini melengkapi saya ini gitu loh ya. Maka gunakan kepintaran itu sebagai penolong gitu. Kayak menteri aja udah ya. Kayak menteri aja. Pah, kalau saya kok gak yakin ya gitu loh. Pura-pura gak yakin aja. Nanti biar dia nganggap, ini dia bagus nih gitu ya. Lalu dia yakin. Itu namanya wanita bijak. Maka jadi balik laki-laki sukses. Dikatakan apa? Ada wanita bijak di belakangnya. Nanti 5 tahun, 10 tahun ketika dia sukses, diwawancarai dia. Pak, apa rahasia sukses Bapak? Akhirnya dia mengaku juga bahwa di balik sukses saya ada wanita penolong yang hebat. Akhirnya ngaku dia. Sebelumnya diakui terus bahwa sukses itu dia gitu kan. Gak apa-apa. Itu namanya bijaksana. Ya, atau mulia bahkan udah di level itu. Jadi tidak mudah tapi itulah yang namanya bijaksana. Jangan menasihati seperti suami seperti ngomong ke anak. Diulang-ulang berkali-kali. Biasa ulang-ulang Pak, dia kayaknya nggak dengerin. Dengerlah, dia punya telinga. Sama juga Anda nasihati anak. Remaja lagi, diulang-ulang. Anak diem. Tapi diem berkata, banyak ngomong lo, bacot lo, banyak ngomong lo. Gitu dia sudah. Jadi udah satu kali cukup, jangan diulang-ulang. Ya, jangan diulang-ulang. Karena Anda bukan ibunya, Anda istrinya. Bagaimana kita bisa menjadi suami yang dicintai istri? Balik ke suami lagi, ya. Jadi sama juga bolak-balik, ya. Bolak-baliknya adalah suami yang dicintai istri dan tentu berlaku kebalikannya adalah setia. Dan Alkitab berkata, banyak orang menyebut dirinya baik, bukan menyebut sih, emang benar sih, de facto banyak orang baik. Tapi dikatakan setia siapa yang mendapatkannya. Kalau dibuat level, maka setia itu lebih tinggi. Kalau orang baik, agama lain yang baik juga banyak banget. Setia lebih susah. Di era sekarang ini menurut saya untuk setia itu kita perlu yang namanya menjaga kekudusan dan kekudusan dimulai dari mata. Karena waktu Daud melihat Batseba, ya dibiarkan, ya akhirnya dia jatuh selingkuh juga. Maka pelihara mata.
Tapi gimana Pak kalau kenyataannya kan kita sebagai laki-laki itu suka melihat barang yang indah-indah. Saya juga suka, jujur saya suka lihat wanita cantik dan seksi. Tapi kalau saya lihat wanita cantik dan seksi, saya tidak berdosa. Kenapa? Saya memuji Tuhan. Pergi ke mall, wanita cantik dan seksi, pakai baju hijau. Tuhan ciptaanmu luar biasa, dahsyat, indah sekali Tuhan. Haleluya, gitu. Ya kan? Memuji Tuhan. Lewat lagi si merah, haleluya, puji Tuhan, dahsyat, ajaib, ciptaan Tuhan luar biasa. Udah, cukup 1 menit cukup, setengah menit cukup. Ya, jangan dilihatin terus, dikejar lagi ya, minta kenalan lagi, kasih kartu nama lagi, itu man, niat banget untuk selingkuhnya. Jadi jaga mata, boleh saja mengagumi, tapi boleh saja tertarik, tapi jangan mengagumi. Bagaimana suami setia? Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara anak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Apa maksudnya? Suami yang dicintai istri adalah suami yang terlibat dengan urusan keluarga. Betul kita harus cari uang, tapi seharusnya suami adalah juga bapak yang hadir di hati anak-anak. Terlibat juga, nah ini dari sisi sebaliknya, ibu kalau punya suami yang memberkati adik kakaknya keluarganya, jangan dilarang, tapi minta juga dia memberkati keluargamu. Karena sebenarnya itu adalah ukuran dan juga cara untuk diberkati Tuhan. Jadi kalau kita itu nggak peduli dengan keluarga, sanak saudara kita yang kekurangan, yang dalam kesakit, yang butuh pertolongan, kita disebut seperti orang murtad. Maka harusnya kita itu terlibat. Nah, terlibat dalam arti yang bukan soal pertolongan adalah terlibat secara relasi. Kehadiran ayah, figur ayah di hati si anak itu akan menyempurnakan kedewasaan psikologis. Jadi untuk dewasa secara usia, bertambah umur, tambah dewasa. Tapi dia nggak pernah mencapai kedewasaan psikologis kalau figur ayah ibu itu dua-duanya tidak hadir dalam hati si anak. Nah, kehadiran di hati itu lewat interaksi atau relasi. Relasinya makin kuat ketika relasinya itu berupa memori yang menyenangkan. Ingat bermain bareng, ingat arung jeram bareng, apalagi kalau istilah saya itu memori unik. Punya teman kuliah berapa? Banyak apa? Satu angkatan tuh bisa 400 orang. Yang diingat siapa? 3-4 orang yang naik gunung bareng, arung jeram bareng, atau mungkin malah dulu bolos sekolah bareng-bareng, dihukum bareng-bareng. Jadi yang kejadiannya unik itu kita ingat. Atau bahkan mungkin dulu pernah nakal, maling bareng-bareng, dihukum bareng-bareng. Itu dengan yang sama-sama maling itu kita ingat. Tapi ya jangan bikin memori sama anak, yuk nak kita maling bareng-bareng. Itu anak gak pernah lupa. Gimana lu bisa lupa sama polisi digebukin bareng-bareng gitu kan, tapi jangan begitu. Ya saya ingat teman SMA saya itu ya yang naik gunung gitu ya. Akhirnya saya bawa anak saya loh, sekeluarga loh. Jadi anak-anak saya itu naik gunung pertama kali itu sama bapaknya. Pertama kali arung jeram itu sama bapaknya, sama keluarganya. Pertama kali ke gunung, ke pedalaman itu sama keluarganya. Anak saya pertama bisa setir mobil sama saya, sampai akhirnya parkirannya kurang lemes, panggil sopir. Ajari lagi untuk parkir, itu nanti parkir mundur dia gak susah. Tapi itu bukan yang pertama kali setir mobil, itu dengan bapaknya. Nah itu memori unik namanya. Ya. Itu keluarga akan kuat sekali. Makanya juga harusnya suami istri itu pertama kali hubungan seks itu adalah dengan suami dan istri. Karena itu memori unik. Sesuatu yang pertama kali itu akan diingat. Ibu ingat gak? Dicium pertama kali sama seorang laki-laki. Berarti sama pacar yang pertama, ingat? Itu gak perlu cari file tuh, merem sebentar saja, ingat Pak, di pojok garasi Pak, itu dia mau pulang, itu dia cium saya Pak, gitu ingat. Dicium yang pertama kali ingat, sama pacar yang pertama. Pacar pertama mendua hati, selingkuh, ya pacaran udah selingkuh, putus, ibu kembali menjadi jomblowati. Pas ibu jomblowati tadi, ada yang mendekati, bukan idola ibu, bukan. Ibu pengen sekali imamat yang rajani. Yang datang itu imamat Kereni. Tapi si Kere itu nabung-nabung ngajak makan, nabung-nabung ngajak jalan-jalan. Tapi itu bukan idolanya ibu. Dibaikin. Lama-lama tertarik juga. Lalu ketika ditanya sama orang tuanya, itu pacarmu yang baru? Masih bingung sih, gitu ya. Tapi orangnya baik loh, gitu ya. Ya singkat cerita itulah suami ibu yang sekarang ini. Baik, gitu kan. Jadi bapak harus tahu loh. Bapak itu dulu ibu mau bapak nikahi. Karena dulu bapak itu baik. Dulu.
Nah Bu, sekarang saya tanya Bu, ingat gak Bu, dicium pertama suami kapan? Ingat gak? Banyak wanita gak ingat loh. Kapan ya? Kenapa gak ingat? Cuma basah, gak ada rasanya. Karena gak unik. Jadi yang unik itu mudah diingat. Jadi kalau kita mau punya hubungan dalam hati orang tua anak nih, bikin yang unik. Sama juga suami istri sebenarnya harus ada yang unik-unik. Terakhir, oke. Istri yang membahagiakan suami, maka menjadi istri yang dicintai suami. Istri apa? Istri yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Menurut Amsal 14, maka takut akan Tuhan itu jujur. Bukan hanya laki-laki loh yang gak jujur, ya pasti makanya berlaku dua-duanya ya. Banyak juga istri yang tidak jujur, tabungannya berapa, gajinya berapa, duitnya berapa, sekarang ada saldo berapa, ditanya pun marah. Ya kamu percaya dong sama saya, gak usah nanya-nanya. Ya bukan nanya atau enggak ya, tapi kejujuran itu akan membawa pada kepercayaan. Kita jadi pegawai yang jujur, ya bos percaya sama kita. Anak saya nanya, Pak, aku belum nyambung cerita hidup Papa. Papa sering kesaksian, keluarga miskin, tapi kok kita punya kolam renang, Papa punya perusahaan. Papa ini orang miskin, kerja di Astra, rajin luar biasa, jujurnya luar biasa. Karena jujur, gak punya rumah, gak punya mobil. Ada orang kaya ngelihat, miskin, rajin, jujur, kasihan. Papa diajak kongsian, dikasih saham 50%, gak setor duit. Kenapa? Miskin, rajin, jujur. Orang kaya kasihan. Miskin, rajin, maling. Salibkan dia. Miskin, males, maling. Sudah miskin, males, maling lagi. Maka kita perlu belajar jujur. Ketika jujur, ya dipercaya. Nah, jadilah istri yang jujur. Ya suami itu tentunya. Tapi kenapa saya tekankan pada istri? Kalau susah untuk jujur, maka perdalam kasihnya. Ya, kalau susah untuk jujur, maka perdalam kasihnya. Ya. Karena kalau kasih yang sempurna itu akan menghilangkan ketakutan untuk jujur. Nah, sekarang saya kasih yang terakhir adalah ini, yang kemarin juga sudah disinggung di hari Sabtu. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapa yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ini yang penting, 11-nya. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kalau ibunya jujur, keuangan terbuka, bagi uangnya benar, keluarga sendiri, keluarga suami, ipar, baik, sampai suami itu benar-benar bisa percaya 100%. Maka suami yang percaya sama istri, ini Tuhan kasih hukum. Kalau ada seorang suami yang bisa percaya sama istri, ini gak kekurangan keberuntungan. Ibu punya suami kayak kekurangan keberuntungan? Jadilah yang lebih bisa dipercaya lagi. Jadi tidak hanya menuntut, kamu tuh percaya sama saya dong. Lah kita bisa dipercaya apa tidak? Ketika suami nanti, suami harus sadar bahwa keberuntungannya dia itu karena punya istri yang bisa dipercaya. Sehingga akhirnya saling membutuhkan ya suami istri ya. Tapi ini hukum menurut saya luar biasa. Saya kasih kesaksian aja bagaimana bisa percaya sama istri. Ya kalau sayanya belajar percaya tapi juga susah lah namanya percaya. Awalnya istri kerja, saya kerja. Dia pegang gajinya, saya pegang gaji saya. Jadi kita pegang gaji masing-masing. Kita bagi tugas saja. Saya bayar telepon, kamu listrik. Oke. Anak mulai sekolah nih. Kita bagi lagi. Kamu milik uang pangkal atau SPP. Saya laki-laki ngalah dah gitu ya. Yang tentang hari Sabtu ngerti kan kenapa laki-laki harus ngalah? Karena nggak punya pilihan lain. Karena istri tak terkalahkan. Percuma Anda mau menang, nggak bisa. Udah ngalah aja ya. Nih uang pangkalnya biasanya 30 juta, SPP-nya sekian, kali 12 bulan, kali 3 tahun karena SMP. Ya jumlahnya sama. Kalau ibu suruh milih yang mana? Uang pangkal atau SPP? Masuk SD nih, uang pangkal segini, SPP segini, kali 12 bulan, kali 6 tahun. Di jumlah sama. Uang pangkal, bluk, bayar. SPP bisa tiap bulan. Ibu pilih bayar uang pangkal atau uang SPP? Hah? Ibu-ibu? Istri saya sih pilih bayar uang SPP dong, katakanlah 50 juta. Kan bisa dibayar tiap bulan dikit-dikit. Ini dipegang 50 juta, ini 500 ribu dikit-dikit. Ini dipegang, wanita pegang duit, damai di bumi. Damai di bumi. Sepakat ya, sepakat. Dia bayar SPP, saya bayar uang pangkal. Sepakat itu penting. Karena kalau nggak ada kesepakatan, jadi berantem. Sepakat ya, sepakat. Begitu sepakat, saya ke sekolah. Uang pangkal saya tawar.
SPP nggak bisa ditawar. Uang pangkal bisa loh, bener. Anda pergi aja dengan berbagai alasan, ya kan? Tapi yang paling ampuh adalah keluarkan kartu pendeta. Langsung 50%. Tapi sepakat dulu, jangan nawar dulu, ntar dia pilih uang pangkal. Ini jadi lici itu ada dalam pernikahan kami. Di awal pernikahan begitu, saudara. Begitu, tapi sepakat. Jadi kita begitu, ada duitnya pegang duitnya masing-masing. Lalu akhirnya dia berhenti dari pekerjaan, tak kasih sekolah untuk pegang, maka uang yang ada di sekolah dia pegang, tapi dari bisnis tetap saya pegang. Uang sekolah uangnya nggak seberapa, tapi bisnis banyak. Katakanlah pembagian keuntungan, dapat nih 1 miliar atau 100 juta, oke dia pegang 30%. 30% aja kalau dari 1 miliar ya 300 juta juga gak banyak. Tapi saya mengamati nih, kalau dia pegang tak kasih uang untuk ratusan juta, ke mall beli beras, ya pulang tuh bawa beras loh. Maka saya percaya sama dia. Lah istri lain, bilang beli beras, pulang bawa tas, sepatu, dan kawan-kawan gitu. Ini susah untuk dipercaya, saudara. Itu bapak bisa jantungan tuh lihat tagihannya, stroke dia nanti. Jadi, loh, kenapa saya percaya sama istri saya? Ya udah dibuktikan. Pegang duit banyak pun gak pengen yang macam-macam. Ya ini contoh aja bahwa saya bisa percaya. Karena wanita bisa percaya, istri bisa dipercaya, suami tidak kekurangan keberuntungan. Wanita bijak, takut dan cinta Tuhan, membenci kejahatan. Dan membawa keberuntungan untuk suaminya. Emang hukumnya begitu. Suami didik istri sampai takut akan Tuhan. Istri sudah takut akan Tuhan, tinggal tambah lagi kejujuran. Sudah jujur, tambah lagi keterbukaan. Kan dalam hati saya takut akan Tuhan, saya nggak akan korupsi, saya nggak akan ambil uang istri saya untuk bantu ibu saya. Baru ini perbuatan baik ya, bukan judi ya. Tapi harusnya berbuat baik itu juga dengan keterbukaan. Kalau terbuka berantem Pak, ya gampang. Caranya bantu dulu keluarganya. Saya juga dulunya diam-diam ngasih ibu saya gitu. Kenapa? Kalau ngomong pasti berantem dah. Ya sih berantemnya berantem nggak sampai marah atau gimana, berkelahi enggak, tapi ngomongnya nggak enak. Akhirnya saya berpikir, ya kalau gitu mesti bantu keluarganya dia dulu. Tapi kan keluarga dia nggak butuh bantuan. Istrinya itu keluarganya keluarga diberkati semuanya. Akhirnya saya sampai pada satu pelajaran. Dengar baik-baik. Anda punya mertua, keluarga, pasangan itu kaya raya, tidak butuh bantuan. Betul tidak butuh bantuan. Tapi biasanya tidak menolak pemberian. Orang kaya itu nggak butuh bantuan, tapi nggak menolak pemberian. Nggak percaya, kasih dia tiket ke Amerika. Mau dia? Kasih dia tiket pergi cruise kapal pesiar. Mau dia? Tapi jangan dikasih voucher 20.000. Jadi akhirnya iya ya, keluarga istri saya kan nggak butuh bantuan, tapi kan nggak menolak pemberian. Udah, ada ya, yuk papa ajak ke Hong Kong, yuk papa dibeliin ini. Dia mau nggak tuh nuga untuk kesehatan? Ya 40 juta juga gitu kan. Tapi setelah saya memberi mertua harga 40 juta, saya fair dong. Kalau bilang sama istri mau ngasih ibu 10 juta, lebih sedikit lagi. Jadi kita memang diajari untuk baik hati loh. Baik hatilah sama mertua Anda. Kenapa? Karena Anda nggak punya pilihan. Anda nggak baik sama mertua, anaknya mertua benci sama saudara. Ada kan nikahi anak mertua kan? Makanya udah cinta itu mertua. Ya sampai kapan Pak? Sampai dia mati. Kan dia pasti mati duluan. Mertua lebih tua kan? Ada di sini yang mertuanya lebih muda. Selama dia hidup, baikin aja. Nanti ada melihat mujizat kebaikan. Melihat mujizat kebaikan. Ya, mau mertuanya kayak apapun jahatnya, Bang, itu kan ya ada juga mertua yang baik, tapi kan apa namanya? Fenomenanya mertua tuh begini. Ada begitu Anda baikin, maka Anda bisa mengambil hati mertua. Istri saya tuh paling pintar tuh ngambil hati mertua. Tak bilang sama istri, ini amplop kasih ibu. Ini buat adik saya. Adiknya tipis-tipis, nggak dibuka. Begitu ibu dibuka sama dia. Saya pikir dulu dibuka tuh ngapain dia tuh gitu. Ya, kenapa? Mau dikurangin? Ya udah, ambil aja seberapa, yang ikhlas berapa gitu ya. Nggak dikurangin, kasihan, tambah ya 500.000 ditambahin. Itu pertama kali dulu saya diem-diem, lalu akhirnya sepakat. Ngasih ibu saya, keluarga saya, kamu yang ngasih keluargamu, aku yang ngasih gitu ya. Ditambahin sama dia. Lalu ibu saya perhatian kan,
Kalau saya ngasih 1 juta, kalau pulang kampung nih. Kalau istri ngasih 1,5. Akhirnya istri dipanggil sama ibu saya. Dalam bahasa Jawa, le, tak titeni. Tak titeni itu saya ingat-ingat. Sak ploke itu sejak. Saya ngasih Mbak Esther, kuwi luwih akeh, itu tambah banyak. Ternyata yang pelit itu kamu, Nak. Saya itu diam aja. Saya diam aja. Itu istri saya nambahin pakai duit saya, ngerti gak? Itulah cerdiknya dia, saudara. Ibu saya bilang, ternyata yang ngudil itu kamu, pakai bahasa Jawa. Mbak Esther ngudil kowe le. Ternyata yang pelit itu kamu. Gitu. Wah, Mbak Esther tuh baik, murah hati. Ya Bu, bahagia punya istri baik. Gitu. Wah, itu makin lama ibu saya panggil sayang sama istri saya. Biarin aja. Emang kalau istri disayang mertua, dia besar kepala? Ya enggak. Dia senyum, dia bahagia. Anda tidak pernah rugi, Pak, punya istri bahagia. Ibu tidak pernah rugi punya suami bahagia. Bahkan istilahnya itu kredit kita diambil nih. Nambahin pakai duit kita nih. Kita dibilang pelit nih. Diam, tutup mulut. Diam. Diam aja udah. Ya, biarkan istri menikmati itu. Kalau kita diam nih, istri juga sadar nih, kita baik sama dia loh. Coba kita bilang sama ibu, "Elah, istri juga itu duit saya, Bu." Begitu. Kita enggak dapat kredit juga. Diam aja, diam aja. Ada diem, istri menikmati cinta mertua, dan dia tahu betul kan ngambil duit dari siapa. Dia makin sayang sama kita. Makanya kalau tadi kemarin sore ada pertanyaan, ini kan saling ya, bukan gimana caranya? Saling itu akan terjadi, tapi ada prosesnya. Saling mencintai akan terjadi, saling menghormati akan terjadi, tapi itu ada prosesnya. Percayalah bahwa firman Tuhan yang ditabur nggak pernah sia-sia. Sama kebaikan yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Tapi ada ayatnya, Galatia. Jangan jemu-jemu berbuat baik, koma. Kita pasti menuainya, koma. Belum titik. Asal tidak menjadi lelah. Udah, jangan lelah mengalah, jangan lelah berbuat baik. Pasti. Ya, itu pasti. Oke, mari kita tunduk kepala kita berdoa.